Jadi ini hanya misalnya saja. Ada ustadz yang berorasi di gereja, itu perlu ditanyain dulu matanya katarak apa tidak, gitu Pak Dalang. Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, bukan Trisila atau malah Ekasila. Camkan itu. Halo Mas Bagong, saya mau tanya nih, bagaimana kalau ada ustadz berorasi kebangsaan di gereja? Bagaimana pendapat Mas Bagong? Ya bodo amat, mau orasi di hutan kayak di lautan kayak di gunung kayak di kuburan kayak, yang penting tujuannya kan untuk persatuan kebangsaan kita. Gitu aja kok repot. Iya. Tapi ya jangan sewot Mas Bagong. Kalau Mas Gareng gimana Mas Gareng? Pendapat Mas Gareng apa ini? Kalau ada ustadz yang berorasi kebangsaan di gereja. Pak Dalang nanya saya ya? Bukan, saya nanya Bill Gates. Maaf Pak Dalang. Tadi saya ngelamun. Kalau menurut saya gini Pak Dalang. Jadi kalau ini ya, kalau itu umpama itu misalnya ya Pak Dalang ya. Kesuwen. Iya. Ya, jadi menurut saya ini kalau Pak Dalang ya, misalnya umpama, andai kata dan seandainya gitu ya. Kelamaan Mas Gareng. Iya. Tapi ingat ya, ini saya tidak menyebut nama siapapun. Jadi ini hanya misalnya saja. Ada ustadz yang berorasi di gereja, itu perlu ditanyain dulu matanya katarak apa tidak, gitu Pak Dalang. Waduh. Kok malah menghujat toh Mas Gareng? Gak bagus itu, gak bagus. Gitu ya, maaf Pak Dalang. Langsung saya ralat kalau gitu. Jadi kalau ada ustadz yang berorasi kebangsaan di gereja, itu perlu ditanyain matanya picek apa tidak itu Pak Dalang. Gitu. Menurut saya gitu Pak Dalang. Tapi itu umpama seandainya misalnya Pak Dalang. Saya tidak menyebut nama siapapun. Itu hanya perumpamaan Pak Dalang. Gitu menurut saya. Aduh piye ngene iki. Yang satu sewot, yang satu menghujat. Aduh. Pusing jadi dalang. Yaudah pemirsa, kasih komentar nih, konten kayak gini nih bahaya nggak nih? Takut juga soalnya kalau kena ciduk. YouTube belum ada bayarannya udah kena ciduk, coba gimana nih? Lah ngapain juga Pak Dalang nggak bikin konten-konten yang banyak disukai masyarakat? Yang nonton pasti berjuta-juta. Misalnya apa, Mas Bagong? Coba saja bikin konten tentang kegiatan artis yang sedang pamer mobil-mobil mewah, yang sedang beli tas harganya miliaran, artis yang lagi nyuapin anaknya, lagi mandiin anaknya, lagi nyebokin anaknya. Wah, itu yang nonton berjuta-juta. Ya tapi ya jangan sewot gitu Mas Bagong. Artis-artis juga punya hak untuk membuat konten apapun asal nggak merugikan orang lain kan? Lagian siapa juga yang larang? Ya kalau Pak Dalang sukanya nonton konten-konten gituan itu ya berarti Pak Dalang yang goblok. Kayak nggak ada konten yang bermutu, bergizi, bermanfaat aja. Aduh. Baru kali ini ada Dalang dimarahi sama wayangnya. Orang geneblas. Oke pemirsa, kita tanya lagi ke Mas Gareng ya. Kenapa sampai dia tadi sampai ngomong kasar begitu? Itu kenapa? Nanya saya ya Pak Dalang ya. Iya Mas Gareng, tapi jangan menghujat lagi. Oke. Gini Pak Dalang ya. Tapi ini setahu saya saja ya Pak Dalang ya. Ini hanya setahu saya saja. Iya Mas Gareng, iya, asal tidak menghujat atau menghina. Silakan. Iya siap. Gini Pak Dalang, ini setahu saya saja. Benar salahnya saya tidak tahu juga. Iya Mas Gareng, tapi kelamaan jawabnya. Maaf, saya lanjutkan. Jadi gini Pak Dalang, namanya orasi kebangsaan itu tujuannya pasti untuk seluruh bangsa dan seluruh suku dan seluruh budaya daerah masing-masing. Jadi itu tidak hanya untuk satu agama saja, tidak hanya untuk satu suku saja, tidak hanya untuk satu ras saja. Lah yang namanya tokoh agama apapun sudah pasti diikuti oleh umatnya masing-masing. Lah kalau tokoh agama tersebut melakukan orasi kebangsaan yang tujuannya untuk skala luas, untuk pluralisme, dilakukan di satu tempat ibadah tertentu, itu efeknya akan menimbulkan kegaduhan, apa menimbulkan keributan Pak Dalang? Coba pilih yang mana di antara kedua itu.
Ya, tahu. Ya tahu, saya tahu. Tapi ya tensinya itu mbok diturunin gitu loh Mas Gareng. Ya siapa yang gak emosi padalang? Kecuali yang melakukan orasi kebangsaan itu seorang pemimpin di suatu wilayah yang membawahi semua agama, semua ras, semua suku, semua tradisi. Ya silakan. Itu pun akan lebih baik kalau memilih tempat yang netral. Oke Mas Gareng dan Mas Bagong, terima kasih jawabannya. Juga terima kasih emosinya, sewotnya. Langsung kita tanyakan ke Mbah Semar. Pak Dalang. Aku belum ditanya. Kok langsung nanya Mbah Semar? Iya. Maaf Mas Petro. Ya namanya Dalang ya ada lupanya. Mas Petro mau ditanya apa ini? Waduh, dalangnya gendeng. Apa Mas Petro? Tadi ngomong apa tuh? Deng gitu. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Nah tadi itu. Oh, deng itu ya Pak Dalang ya. Maksudnya ya dengan demikian langsung tanyakan aja sama saya mau nanya apa. Iya. Ya, saya dengar. Saya mau nanya gini Mas Petro. Mas Petro itu tadi datang ke sini tuh sudah pamitan belum sama istri Mas Petro? Dalang kok budek piye karepe? Apa Mas? Ngomong apa Mas? Enggak, tadi saya udah pamit sama istri saya Pak Dalang. Bahkan pamitnya pun mesra banget, pakai ciuman bibir Mas. Oh, Dalang kok mesum. Apa Mas? Ngomong apa? Tadi saya sudah pamitan sama istri, udah saya cium keningnya Pak Dalang. Iya. Terus gimana? Reaksi istri Mas Petro gimana tadi? Baru kali ini ada Dalang kepo. Duh. Kenapa Mas? Duh, kenapa Mas? Iya Pak Dalang, tadi saya ngomong sudah cium kening istriku, tapi saya malah ditampar. Makanya saya duh gitu Pak Dalang. Aduh, ki ora beres kabeh iki piye ngene iki. Iki malah pusing meneh aku ki. Udah cium istrinya, cium kening istrinya, pamit baik-baik kok malah ditampar tuh gimana Mas Petro? Ya emang itu kesalahan saya sendiri Pak Dalang. Yang saya cium keningnya itu istri yang kedua. Istri yang pertama itu lupa saya cium. Gitu Pak Dalang. Oh iya, saya paham. Gini penonton, maksudnya begini. Yang dicium keningnya oleh Mas Petro itu istri yang kedua. Terus yang nampar Mas Petro itu istri yang pertama. Karena istri yang pertama itu tidak dicium keningnya juga. Gak adil tuh namanya. Ya pantas diblok. Ya gitu Pak Dalang, ya kan. Ya namanya lupa ya gimana. Ya Mas Petro sih gak ngomong-ngomong sama saya. Coba kalau ngomong sama saya. Kalau Mas Petro lupa cium kening istrinya kan ada saya. Oh, pancen Dalang stres. Apa Mas? Pak Dalang sehat. Oh iya. Saya sehat selalu Mas, karena minum jamu setiap hari. Jamu apa Pak Dalang? Jamu kuat lah. Kuat apa? Kuat ngantuk. Kok bisa? Wow, Mas Petro belum tahu khasiatnya jamu kuat ngantuk ya. Apa coba? Gini, saya kan pagi-pagi itu ditanya sama bini saya gitu. Mas Dalang, ini sarapan sudah saya siapin gitu kan. Bini saya bilang gitu. Terus ini baju, ini celana, ini dasi. Kalau sudah sarapan langsung dipakai semua. Ini sepatunya juga udah saya semir gitu. Terus ya udah gitu. Saya pakai baju, pakai dasi setelah sarapan itu ya. Terus saya kan masih duduk di kursi aja gitu. Terus bini saya nanya, Mas Dalang kok belum berangkat kerja gitu. Terus saya kan langsung gini bilangnya, saya masih ngantuk banget Beb gitu. Jadi bini saya langsung ngomong, ya udah Mas, kalau ngantuk kita tidur aja gitu. Loh. Pak Semar di mana Pak Semar ya? Pak panggil Gong, Mas Bagong. Pak Semar panggil. Pak Semar dipanggil Pak Dalang. Pak Semar dipanggil Pak Dalang. Ogah. Saya mau pulang saja. Orang tua dicuekin, ditinggal bercanda yang tidak bermutu. Aku mau pulang. Waduh, Semarnya ngambek. Mas Gareng, panggilkan Pak Semar Mas Gareng. Suaramu kan keras. Pak Gareng.
Pak Semar. Sini Pak Semar. Pak Semar kan belum ditanyain sama Mas Dalang. Ada apa? Orang tua dicuekin. Emang sopan orang tua dicuekin? Hah? Maaf Pak Semar. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Gini Mbak Semar. Sekarang ini kan lagi rame di internet, di sosmed. Ada seorang ustadz yang melakukan orasi kebangsaan di gereja Mbak Semar. Iya. Lah terus apa urusannya karo aku? Lah semuanya kan sudah pada tahu Mbak Semar ini siapa. Seorang sesepuh, dewanya dari segala dewa-dewa yang digital ini, bahkan di seluruh pewayangan. Loh yo pantes wae, wajar wae kalau kami kepengin mendengar pendapat Mbah Semar. Apa? Mendengar apa, Mas Dalang? Kepengin mendengar pendapat Mbah Semar. Kalau kita ngomong pendapat mah, Semar tidak akan mendengar. Lah terus gimana Mas Bagong? Coba kita tanya ke Pak Semar gini, opini Mbah Semar apa gitu. Nanti dia pasti jawabnya gini, jangan nyebut-nyebut Ngatini lagi. Dia sudah meninggal. Saya jadi inget mantanku satu-satunya yang kusayangi. Ya, repot kan kan? Kalau ngomong sama Mbak Semar itu jangan ngomong pendapat. Pasti nggak dengar dia. Terus ngomongnya harus gimana Truk? Kalau kita ngomong pendapat, nggak bakal dengar dia. Tapi kalau kita ngomong pendapatan, dia pasti dengar. Pendapatan saya belum ada. Ya kan, langsung dengar kan kalau ada kata pendapatan. Ya itu masalahnya. Bagaimana punya pendapatan? Lawang yang subscribe channel ini juga hanya 200 orang. Yang nonton juga 16 orang. Ya gimana mau punya pendapatan? Sabar Mbah Semar. Kalian ini mau nonton kawinan anak artis di YouTube saja sampai ngutang-ngutang pulsa ke tetangga. Yang nonton sampai berjuta-juta. Ya Pak Semar jangan ngiri lah. Penonton itu bebas mau nonton siapa saja. Untung aja kita punya presiden yang baik hati. Oh ya. Yang berkenan dan bersedia menghadiri acara pesta perkawinan anak artis dan YouTuber kondang itu. Sudah tentu kalian yang melarat-melarat ini dan seluruh rakyat yang mau menikah berharap presiden hadir pada acara pernikahan tersebut. Betapa bangganya punya presiden yang berkenan menghadiri seluruh pesta pernikahan rakyatnya tanpa membedakan pengantin yang kaya raya dan pengantin yang rakyat jelata. Ceramahnya kelamaan Semar. Waktu kalian itu mestinya digunakan untuk nonton yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Kalian ini sudah pada dewasa, tapi belum punya pekerjaan tetap. Masih pada nganggur, pacar pun tidak punya. Cewek model apaan yang mau sama cowok pengangguran? Ya mungkin saja ada cewek yang mau sama kalian, tapi sebelumnya harus dites duluan. Walah itu mah cuma ngomong doang. Coba saja ntar kalau saya punya pacar terus langsung saya tes. Kalau ceweknya hamil, ya Papa Semar pasti marah. Wah serba salah. Hamil gundulmu gue. Maksudnya dites itu dibawa ke dokter, dicek kesehatannya. Masih sehat nggak cewek itu? Masih waras nggak? Kok sampai mau sama cowok yang pengangguran? Modar kegong. Pak Dalang mau nanya apa tuh tadi? Nanti pulang lagi tuh Pak Semar. Gini Mbak Semar, ada seorang ustadz melakukan kegiatan orasi kebangsaan di gereja. Itu pun mohon maaf kalau saya salah menyampaikan. Ustadz datang ke gereja itu berdasarkan undangan Mbak Semar. Dan itu bukan acara peribadatan, tapi hanya untuk menghadiri acara peresmian gereja yang akan digunakan untuk beribadah mereka sendiri Mbak Semar. Karena jelas tidak mungkin gereja akan digunakan untuk beribadah bagi semua agama. Gimana itu menurut Mbak Semar? Lah cuma kayak gitu aja kok jadi rame. Dengarkan ini saya mau ngomong. Saya dengar-dengar Ustadz itu juga berjasa banyak, telah mengajak banyak orang untuk memeluk agama yang dianutnya. Kalau urusan dia datang ke gereja dan berorasi kebangsaan itu punya tujuan tertentu, ya tanyakan saja kepada yang bersangkutan, bukan kepada saya. Tanyakan saja tujuannya apa? Apa cari pahala?
Apa cari duit? Apa cari ketenaran? Ya tanyakan kepada yang bersangkutan, bukan kepada saya. Tanyakan juga mengapa sampai hati mau berorasi di bawah simbol keagamaan mereka. Apakah dia bisa merasakan bahwa perbuatannya itu merendahkan agamanya atau menjunjung tinggi agamanya? Tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Jangan tanya kepada saya. Tanyakan saja kepada yang bersangkutan, mengapa ikut meresmikan tempat yang digunakan untuk menyembah Tuhan mereka, sedangkan agama yang dianutnya mengajarkan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kesimpulannya, kalau memang perbuatan yang bersangkutan itu dianggap khilaf atau memang ada dasarnya untuk disebut khilaf, saya mendoakan agar dia bertobat dan mendapat ampunan dari Tuhan. Demi kerukunan seagama dan antar agama, juga antar suku, ras, dan semua bangsa dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, bukan Trisila atau malah Ekasila. Camkan itu.